ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin sahabat-sahabat yang selalu dan senantiasa kita ini tersalin langkah kaki menjalankan ibadah di tempat yang suci pada bulan suci Ramadan. Pertahanan baik niat kita melangkahkan kaki di tempat yang suci ini tidak lain dan tidak bukan adalah pertolongan dari Allah, dan kita tergolong orang-orang yang mau menerima pertolongannya Allah. Alhamdulillah. Kenapa Allah setiap waktu dan setiap saat setahun sekali memberikan satu bulan penuh diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang sekian lama Nabi Muhammad hingga nanti akhir hari kiamat beliau adalah selalu membanggakan umatnya yang selalu dan senantiasa bertahan baiknya mengikuti apa yang telah dicontohkan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita di tempat yang mulia ini dengan wasilah sholat isya berjamaah dilanjutkan sholat tarawih berjamaah, kita tergolong orang-orang yang ditakdir oleh Allah menjadi hamba yang husnul khatimah. Alhamdulillah. Hadirin sahabat-sahabat, pada bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid." Allah menyeru kepada Nabi Muhammad, menyampaikan kepada Nabi Muhammad, diabadikan dalam kitab Al-Quran yang disebut ayat tersebut, "Ma min qaulin", tidaklah ada satu daripada ucapan min qaulin illa ladaihi, kecuali di antara kita, kecuali dari ada ucapan berarti ada ladaihi raqibun, di tangan kanan kita ada malaikat raqib, wa'atidun, dan di malaikat ada di tangan kiri kita. Orang-orang yang sudah berseru kepada Allah, yu'minuna billahi, orang-orang yang sudah ikrar katanya beriman kepada Allah, apapun golongannya, apapun rasnya, apapun jabatannya, apapun skill dan terendah dalam dunianya, kalau sudah yu'minuna billahi kata Allah wa bil yaumil akhir, dan sudah beriman dengan hari akhir, ya'muruna bil ma'ruf. Mau dibilang apa bodo amat ya. Pokoknya semuanya sudah ikrar dua kalimat syahadat, diberi kesempatan oleh Allah setiap waktu dan setiap saat 5 waktu berjumpa. Berjumpa siapa tidak? Ini sudah jelas dalam Al-Quran. Tetapi ada sebagian kita yang bahkan mengaku orang yang berkeyakinan, dan kita seringkali meremehkan sholat 5 waktu. Coba tuh. Hati-hati, terutama yang sudah disebut guru, yang sudah disebut ustaz, yang disebut pejabat sebagai pemimpin, yang disebut ketua sebagai orang yang terpercaya dalam suatu tempat. Hati-hati, jangan sekali-kali meremehkan sholat, karena sholat ini sudah ditetapkan oleh Allah. Yang menetapkan Allah bukan Nabi, Allah langsung. Inna sholata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Apa hubungannya dengan sholat Allah? Karena semuanya yang kita niatkan dalam hati akan muncul dalam pola pikir kita, pola
setiap waktu dan setiap saat. Man qaulin illa ladaihi raqibun atid. Makanya kita bertandanya berbuat masyarakat berucap sesuai kalimat yang telah ditetapkan oleh Allah. Ayo kita belajar bareng-bareng. Jalani bareng-bareng yang sudah kita ketahui. Jangan takut bilang apa. Seperti ini. Yang penting kita komitmen kita Allah yang menyeru. Kalau kalian sudah beriman kepada Allah, kata Allah, kalau kalian benar-benar sudah iman kepada Aku dan hari akhir, ya'muruna bil ma'ruf. Ingatin saudara kita, sudah waktunya sholat. Ya, sudah waktunya sholat. Sudah waktunya sholat. Sudah waktunya sholat. Sudah waktunya sholat. Ayo cepat sholat, Allah sudah menunggu kita. Muadzin sudah memanggil kita untuk menjadikan satu alamat bahwa Allah yang telah menentukan waktu berbuka umatnya yang mana di situ berjumpa kepada Ia yang na'budu wa iyyaka nasta'in. Kok yang ikutin cuma sedikit kan masalah? Memang penghuni neraka itu lebih banyak daripada penghuni surga. Bahkan orang-orang ahli neraka itu banyak orang kaya dan banyak orang yang pintar, banyak orang yang jabatannya tinggi, banyak orang yang mulia di dunia. Tapi nanti di akhirat adalah mereka orang-orang yang berada di neraka jahanam yang paling dalam. Kenapa? Mereka munafik. Ingetin sholat, malah balasnya sok pintar, sok dia terkenal. Ada orang-orang yang kita dirinya seperti itu, meskipun yang itu orang kasarnya mata mereka lebih rendah daripada kita. Jangan sekali-kali. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Setinggi manapun ilmu kita, seberapa banyak orang menghormati kita, di dunia pun kita semuanya tahu bahwa nama kita terpampang di dunia orang yang mulia. Tetapi kalau sudah ada satu titik kesombongan, membanggakan diri, merendahkan orang lain, dianggap orang lain orang yang bodoh, dia tidak sama yang paling pintar, diingatkan orang yang rendah tidak mau membesarkan sukunya, membanggakan rasnya, membanggakan ilmunya. Kalau orang seperti itu, Allah mutalib, jelas kita tidak boleh, ya, tidak boleh. Adalah semuanya yang sudah punya ilmu. Kata Allah berhak menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Satu itu ayat. Kata tu'minuna billahi wal yawmil akhir ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini dicatat oleh malaikat, saudara. Dicatat oleh malaikat. Kalau kita akan menjalankan seperti ini, maka akan menjadi. Lantas Allah menyambung lagi, wa yasta'iluna lahailan. Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah tidak harus menunggu ilmu yang tinggi, tidak harus menunggu ilmu kita sudah menunggu masjid kita tidak, bukan. Yang satu titik sudah membawa kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kata Allah beriman kepada ayat, kata Allah ya'muruna bil ma'ruf, menyampaikan kebenaran, wa yanhauna 'anil munkar, mau amar ma'ruf nahi munkar. Kata Allah wa yasta'iluna khairan, mau mengutamakan, mengedepankan kebaikan-kebaikan yang telah ditentukan Allah, terutama kewajiban. Maka orang tersebut Allah muhsin, Allah cinta, Allah senang, Allah bahagia mendengar seorang hamba meskipun kadang kelihatan hidupnya menderita, terlihat sebagai orang biasa, pakaiannya pun tidak seperti wanita mudanya. Mereka mampu mengapresiasikan iman dan takwanya setiap waktu dan setiap saat berjumpa kepada Allah 5 kali dalam 24 jam.
Ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami bersama ini? Surat Al-Qalam menjelaskan seperti ini. Jangan macam-macam kita. Jangan macam-macam merendahkan. Jangan apa yang kita lihatkan terus dari sahabat malaikat. Maling golden illa ladaihi raqib. Kita kembalikan pada situasi dan kondisi terkini adalah bulan suci Ramadan, bahkan tinggal berapa hari lagi. Kalau orang beriman benar-benar beriman, jangan mengedepankan tradisi. Dan malu kita kalau tidak beriman kepada Allah. Sekarang sudah memiliki jadwal, kita mau pulang kampung, menyediakan hadiah, menyediakan duit, menyediakan travel dan sebagainya. Sedangkan bulan suci Ramadan, 10 akhir pada bulan suci Ramadan adalah waktu yang mustajab yang ditunggu oleh Allah setiap manusia, hamba-Nya Allah yang beriman untuk beribadah. Ya, begitu murahnya. Ramadan sudah tentu tahun depan kita akan mengaji. Seharusnya bulan Ramadan kita fokus sebulan kalau jangan pergi jauh. Jangan pergi jauh. Tetapi kita lebih dekat dan lebih dekat di mana? Itu ada suara azan, kita lebih mengedepankan itu kami melangkahkan di mana telinga kita masih mendengar panggilan Nah, kita kan sudah bagus. Mau berjumpa pada orang tua, mau silaturahmi. Betul, tetapi Allah tidak mewajibkan itu. Mewajibkan silaturahmi bukan pada waktu bulan suci Ramadan. Oh, sudah berapa tumpuk kue yang halo, bapak-bapak sudah begitu? Setiap sore dengan istri. Jelang maghrib itu waktu mujadah. Rumah kita digoda sama istri yang muter-muter. Ngabuburit itu bukan ngabuburit, ngabudemit. Ya, mohon maaf. Ngebudak sama demit kita. Kalau waktunya sore mendengar maghrib, menjelang maghrib kita itu bukan ngabuburit, bahasa ngabuburit itu abdun demit. Jadi budak-budak yang berdebat, waktu yang mustajab para berdebat menggoda manusia yang beriman, yang siapnya puasa, ketemu bulan mustajab, waktu mustajab ditinggalkan oleh akun dunia. Ya enggak? Coba mikirkan kata-katanya. Kalau enggak akun akun duit, membuat duit. Mumpuk kita puasa itu tulis. Suruh tirakat, suruh merasakan lapar, biar tahu laparnya orang yang susah, biar tahu orang yang pakai copang sapi, biar tahu orang yang hidupnya masih gelisah. Bukan kita waktu yang sore malah lari ke rumput mau makanan, giliran dengar ada waktunya habis. Wah, banyak teman. Sholatnya itu coba benar kan seperti itu? Mudah-mudahan ini warga TK4 itu kan dia TK yang hadir ini besok bisa membuahkan minimal 1 orang, 10 orang yang beriman dan bertakwa. Amin. Dan yang terakhir, kalau kita tadi kata Allah sudah dibilang iman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan kita praktekkan dengan amal ma'ruf nahi munkar, dan kita amal ma'ruf nahi munkar tersebut orang pasti akan komitmen wa yasta'jiluna al-khairat, orang selalu mengutamakan, mengedepankan beberapa kewajiban kebaikan di sisi Allah. Orang tersebut baru disebut oleh Allah Allahu Muhsin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Ahliyahnya setiap hari di media, ahliyahnya dia dikata orang. Kalau namanya orang ria itu cuma sekali. Kalau orang istiqomah itu mutawassil. Bedanya di situ.
menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Cinta ada dua. Satu, orang yang cinta menepati jalannya Allah, orang menepatkan perintahnya Allah. Cinta yang kedua adalah cinta yang berdusta, membelintirkan fakta, mengingkari janji, menjauhi kitab suci, tidak pernah mengutamakan kewajiban. Itu cinta yang nomor dua, cinta yang mengajak kita ke neraka. Mami qawli, ucapan dua ini akan dicatat oleh malaikat dan hadis. Tergolong siapa kita? Kalau tergolong orang yang amal ma'ruf nahi munkar, wa yastajib dalam khairat, insyaallah kita akan tergolong orang-orang yang termaktub dalam kitabnya malaikat. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini yang masih ada beberapa lagi hari ini, kita jangan disibukkan dengan makanan, jangan disibukkan dengan jalan-jalan, jangan disibukkan dengan pakaian, jangan disibukkan dalam perkembangan, tapi kita sibukkan dalam membaca Al-Quran. Syukur-syukur kita mau yang mendekat semuanya, yang membaca Al-Quran semuanya, siap mengedepankan kewajiban semuanya, siap fastabiqul khairat semuanya. Mudah-mudahan yang kita ucapkan tadi dijadikan saksi oleh malaikat akan terrealisasi pada diri kita masing-masing. Pada bulan ini, detik ini, malaikat menyaksikan kita sesuai pada Allah Mani Qawlan ila ladaihi raqibun atid. Mudah-mudahan yang kita ucapkan tadi kita terrealisasi menjadi orang-orang setiap langkah akan kita diridhoi oleh Allah yang Maha Suci. Allah yang berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.